Ya misalnya gitu loh. Rabi untuk neng ayu hafidho angel gak? Ya dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sasak kenae. Lah itu ya pinter gitu. Karena ngedari barang angel. Jelas ya? Nak kula niku wong keramat ora kena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari ini ijazah untuk Pak Haris, tapi sampai rabi saiki. Baru kanya ngaji saya terus supaya rabi. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim itu aja. Singkat cerita itu Mbah Sido Giri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabi non antuk ngalim, non ora usah gitu." Lala sing seleksi itu yang dituju itu saya, ya alhamdulillah itu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tahu lagi tanpa ikhtiar. Lama fukida semangsane kelangan sapa Imam Rafi waqt tasnifi ing wektu ngarang kelangan mak ing perkara yusrijuhu kang iso madangi apa mah Imam Rafi ali ala tasnif. Wa al-muharrar iku kathir fawaidi. Soal domir terserah sampeyan. Pokoke ad-domir fit domir. Pamalam ya'rifi domir fa laysa lahu. Domir itu mazkur ya kena pokoke. Karena domir itu mesti ada bohongnya. Ya domir itu kalau kamu maknani itu mesti ada kelirunya. Ini tak beri cerita domir ya. Ini kisah nyata. Saya itu sering neliti Quran, tafsir yang sering saya pakai itu tafsir Munir. Saya ulang lagi, tafsir yang sering saya pakai tafsir Munir karena saya menghormati orang Jawa. Tapi tafsir yang saya ajar tafsir Jalalain karena buyut-buyut saya dulu itu pasti ngajar apa? Jalalain. Sampai sekarang Mbah Mun juga ngajar Jalalain, saya yang ngajar Jalalain. Dulu Mbah Soleh Damaran itu gurunya Mbah Soleh Darat itu ngajarnya juga Jalalain. Makanya saya sampai sekarang ngaji Jalalain. Tapi saya kalau maknani tafsir itu pakai tafsir Munir. Tafsir Munir itu anggap tafsir paling berani dalam bab domir. Kata beliau, saya masih tulis itu. Ya juzu tanwi'ud domair fil Quran. Mentanwek domair itu boleh di Quran. Karena memang semua domir itu sebetulnya tauze itu sarunan. Gak ada yang pas. Saya beri contoh begini. Ainud domir sama marjeknya itu mesti beda. Dan memang beda. Misalnya sampean kalau bilang gini. Inti dirhamun wanisfuhu. Coba sampean rujukkan mesti salah. Mungkin kalau Kiai Pak Haris nggak ngerti salahnya. Belum makomnya. Tapi kalau saya tahu. Inti ku ing sandinge ingsun dinarun tisak dinar. Wanis suhu lan separone dinar coba. Misalnya sampean bilang ini, saya punya uang 1.000 dan setengahnya. Setengahnya itu kembali ke 1.000 itu apa nilai? Nilai kalau ke 1.000 itu kan suwean. Ya kan? Saya punya uang 1.000 dan setengahnya, berarti 1.500. Lah nyanya kembali kemana? Ke 1.000 itu apa 1.000 yang lain? 1.000 yang lain. Ya enggak? Paham ya? Sama di Quran juga gitu. Ketika Allah menceritakan orang baik itu siapa? Terus Allah cerita, orang baik adalah orang-orang yang gini, udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Sahabat yang takdirnya qutilu ya tidak ikut qatalu. Yang qatalu ya tidak. Lah ketika di akhir falahum rujuknya kemana coba? Yang qatalu apa yang qutilu? Ya makanya Mbah Karim itu kata Mbah Mun, makanya Mbah Karim itu masyhur gak mau merujukkan domir. Makanya wa te mengkono lahu gede mengkono wa bilan mengkono. Wes masyhur itu. Mbah Zubair gak suka sama metode itu. Makanya muridnya Mbah Zubair khasnya itu kalau merujukkan domir detail, termasuk bahasa halis. Kalau merujukkan domir detail. Tapi karena domir nasibnya seperti itu, detailnya justru di separuh tadi, di tauze. Makanya kalau orang Jawa bilang rujuk cantel itu tidak kembali ke ainul marjek, tapi ke modifikasi. Paham ya? Dan itu ya, jadi ya pinter-pinteran. Kamu gimana? Karena lafadz Arab itu pasti ada yang nggak utuh. Coba misalnya sampean tak bedheki coba. Inni aroni aksiru khamra. Misalnya. Ketika terus-terusannya saya ini aroni aksiru khamran. Khamran sendiri maknanya kan bibarima yaul. Karena hakikate aksiru inaban sing saya siru khamran atau saya ulu khamran. Saya meras anggur yang akan jadi
Khamar. Nah, dari awal lafaz Arab itu sudah sedemikian. Sehingga misalnya begini, tak beri contoh. Tapi kamu jangan jadi kubu sebelah loh ya. Ini ilmu loh, jangan jadi kubu sebelah. Innahu laqur'anun karim. Coba Quran karim itu apa coba? Fi kitabim maknun. Quran karim itu dalam Lauh Mahfuz yang tersimpan. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Itu hunya rujuknya kemana coba? Ke Quran karim yang di langit, yang di Lauh Mahfuz, apa Quran karim yang mushaf yang sudah dicetak di Kemenag di Kudus? Kalau kamu maknani Quran karim Lauh Mahfuz, kamu jadi kubu sebelah. Ya sudah usah terangkan kubu sebelah itu mana ya. Yang megang Quran tidak usah apa? Wudu. Tapi ulama kita mulai dulu maknani hu itu tidak ke Quran karim yang di Lauh Mahfuz. Tapi Quran karim yang sudah kita pegang di dunia. Alasannya hu itu kan tulisannya la yamassuhu illal mutahharun tanzilum. Nah, sekarang itu Quran itu sudah tanzil. Kalau sudah tanzil, Quran yang kita pegang apa yang di Lauh Mahfuz? Yang kita pegang. Angel ngaji merujuk no domir sak penggawean. Lah nek ana ora wong alim iku tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak ngalim mangel terus gak usah alim. Itu wong pinter. Jadi saya ibarat itu tadi. Saya berkali-kali cerita. Ada lomba apa itu yang 17 Agustus itu, naik pinang itu, apa panjat pinang. Itu yang naik ya pinter karena ingin mendapatkan hadiah di atas. Yang enggak naik ya pinter. Karena bilang goblok barang angel dilakoni. Nah, jadi alim itu kan angel. Maka yang tidak ingin barang angel adalah orang pinter. Berarti orang bodoh. Pinter. Ya tak wadai lagi ya. Naik pinang itu angel enggak? Angel. Yang tidak terlibat pinter apa goblok? Pinter karena menghindari barang angel atau sulit. Alim itu angel apa enggak? Angel. Menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti orang bodoh. Pinter. Ini najah kacau. Tapi saya punya sisi, kenapa saya hormat wong bodoh? Karena ada sisi pinternya itu gitu mas. Ini ijazah agak hoax ini, tapi ya sudah lah, ini senam otak ya, makanya ya sudah, nggak usah nanya orang bodoh, ya ada sisi pinternya. Ya misalnya gitu loh, Rabi untuk Neng Ayu Hafidho, angel gak? Ya dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sasak kenae. Lah itu ya pinter itu. Karena ngedari barang angel. Jelas ya? Tuh nak kula niku wong keramat ora kena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari ini ijazah untuk Pak Haris, tapi sampai Rabio saya gitu. Baru tanya ngaji saya terus supaya Rabio. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk Neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim itu aja. Singkat cerita itu Mbah Sido Kiri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabe non antuk ngalim, ora usah gitu." Lala sing seleksi itu yang dituju itu saya. Ya alhamdulillah gitu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Kalau lagi tanpa ikhtiar, jadi kalau no ustad kok kangelan bilik bojo ora pati keramat. Apa meneh milih dulu. Waduh. Semuruah cara kula muruah. Kalau terus nggih. Jadi domir itu seperti itu. Jadi makanya domir itu mulai dulu menyulitkan. Misalnya fahadha atau gua al hadir dihnan coba. Hadza mukhtasar misalnya. Hadza itu coba ada rujuknya sebetulnya. Kitab yang belum dikarang akhirnya sarai bingung. Ayil hadir dihnan, yang hadir dalam khayalnya. Ya memang nggak ada rujuknya coba. Hadir, wong belum terjadi kok dibilang ada. Nanti bahada nih, perongono coba. Ya sudah akhirnya setiap kali ada ayil hadir dihnan itu kata. Ya jadi domir, makanya Bakarim nggak mau merujukkan domir. Bakarim itu gurunya Bamun, termasuk gurunya Bamun Kiil Koyo. Mergo ad-domir fit domir. Famalam ya'rifid domir falaysa lahu. Terus santri yang goblok-goblok itu niru ngono, bahwa te mengkono iku lahu te mengkono. Tak takoki, kena apa anut mazhab Bakarim. Bakarime alim sing anut sing goblok. Tapi ada benarnya, memang sebaiknya dom itu tidak usah rujuk karena tadi beda. Ya coba ya kayak tadi.
Yang kutilu itu kan sudah tidak bisa kotalu karena sudah dibunuh. Tentu bisa kotalu. Tapi di Quran dijadikan satu, yang kotalu maupun kutilu. Ya nggak masalah seperti itu. Apalagi apa ya? Ya pokoknya seperti itu. Kayak tadi contoh paling gampang tadi. Inti dirhamun wa nisfu. Saya punya 1 dirham atau 1 juta dan separuhnya. Separuh itu kan bukan dari 1 juta itu, tapi dari nilai 1 juta. Yang 1 juta apa saja dari 1 juta itu. Jadi jenis ad-dhamir bid-dhamir.